Nah, sekarang membersihkan bejana. Nah, ini sebetulnya tidak untuk Anda semua, tetapi mari kita lihat. 278. Kalau remah-remah roti melekat pada jari imam, misalnya sesudah hosti dibelah menjadi dua, sesudah komuni umat, hendaknya imam membersihkan jari di atas patena. Di apa itu namanya? Di isik-isik itulah. Patena. Bila perlu ia membasuh tangan. Remah-remah yang terletak di luar patena hendaknya dikumpulkan. Tapi di sini Bapak Ibu tidak ada aturan remah-remah itu dimakan. Enggak. Dikumpulkan saja. Lalu yang jatuh di sekitar patena juga dikumpulkan. Nah, kemungkinan, nah sekali lagi Bapak ini kemungkinan, Anda bisa berdebat. Kemungkinan remah-remah itu kalau tidak dikonsumsi oleh pastornya atau diakon, maka remah-remah ini dimasukkan ke sumur suci, ke sakrarium gitu ya. Kemungkinannya itu. Lalu sama kemudian kalau besok ada teks misa ketumplekan anggur yang sudah dikonsekrir atau alba atau apa itu purifikatorium kena tumplekan hosti yang sakramen yang sudah dikonsekrir, maka dikucek lalu air bilasannya dimasukkan ke sumur suci. Atau kalau mau ya silahkan Anda minum. Ya, pilihannya dua itu. Karena nah, teks misa kemudian dikunyah-kunyah lalu dimakan. Tapi prinsipnya hormat kepada sakramen gitu sih. Jadi itu bisa dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi karena di sini tidak ditulis secara definitif, maka kemungkinan kita bisa pilih dua. Mau Anda konsumsi itu nggak salah, atau Anda masukkan ke sumur suci. Maka sekarang kita tahu, Kak, itu ada, itu sudah dibuat itu di dalam, tapi entah itu apa itu mangkoknya kapan akan dipasang nggak tahu, menunggu lustrum pertama. Nanti juga kalau panjenengan hosti Anda jatuh, maka kalau itu kotor, Anda tidak harus memakannya. Di sini dikumpulkan bisa dimasukkan ke sumur suci, karena prinsipnya meskipun itu tubuh dan darah, tetapi kalau berisiko bagi kesehatan rasa-rasanya kecuali, nah ini kecuali kalau Anda devosi luar biasa pada sakramen Maha Kudus dan Anda tetap yakin menerima yang kotor sekalipun saya disucikan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda ragu-ragu, jangan. Ragu-ragu itu biasanya membuat Anda sakit malahan, karena di sini nggak diatur. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi remah-remah bisa jadi dimasukkan, tetesan bisa jadi apa itu namanya dibilas lalu dimasukkan. 279. Bejana-bejana kudus dibersihkan oleh imam atau diakon yang terlantik ya, sesudah komuni atau sesudah misa. Jadi Bapak Ibu ternyata membersihkan bejana sibori maksudnya ya, itu tidak harus setelah komuni, tetapi setelah misa boleh. Jadi yang kita lakukan kalau Anda mengatakan Romo terlalu lama bersih-bersihnya, nggak perlu dibersihkan dulu di altar, tetapi harus dititeni, ini belum dibersihkan. Nanti dilorot setelah misa, prodiakonnya dengan santun membersihkan di sakristi, lalu setelah digoyang pakai air, dibilas, dimasukkan ke sumur suci bilasan. Atau kalau Anda pengen meminumnya, nggak apa-apa. Ini bisa, jadi bisa ya. Piala dibersihkan dengan air atau dengan air dan anggur yang kemudian diminum oleh petugas yang bersangkutan. Kemudian patena dan sibori biasanya dibersihkan dengan purifikatorium. Jadi bisa. Kalau mungkin pada meja samping, jadi ya Anda boleh membersihkannya sesudah komuni di meja samping atau sesudah misa. Gitu ya. Itu para saudari-saudara. Sesudah pembagian komuni hendaknya sungguh diperhatikan agar sisa darah Kristus langsung diminum. Nah ini pada altar kalau darahnya langsung. Tapi sisa-sisa di piala nanti bisa di sibori bisa di dalam. Langsung diminum. Kalau sisa anggurnya ya langsung Anda tahu apa yang harus dilakukan ya, biasanya langsung diminum. Entah siapa itu, bisik-bisikan. Sudah nggak perlu diatur itu Bapak itu. Sudah tahu aturannya sendiri rebutan. 280. Hosti atau bagian hosti yang terjatuh harus dipungut dengan hikmat. Kalau darah Kristus tumpah hendaknya tempat itu dibersihkan dengan air. Nah, nih, lalu dituangkan ke sakrarium. Jelaskan? Berarti memang dimasukkan ke sakrarium. Jadi kalau netes, lap
lalu lapnya itu dibasuh, lalu airnya dituang ke sana. Lalu berikutnya kalau hosti itu jatuh ya dipungut dengan hikmat, lalu ya sudah bisa. Tapi kok hanya anggur ya, hosti tetap nggak ada catatan ya, harus dipungut dengan hikmat. Hosti atau bagian hosti? Atau nah makanya untuk disantap atau sekali lagi silahkan ya Bapak Ibu karena tidak diatur secara khusus. Kalau itu kotor sungguh jatuhnya ke lumpur, maka ya sudahlah, Anda tetap perlu ambil lah untuk nanti Anda masukkan ke sumur suci. Betul, dibungkus dulu lah, pakai tisu atau apa. Karena kadang-kala kita misah di rumah, apalagi ini musim hujan, pasti ada tragedi. Ya itulah, itu Bapak Ibu. Ada tanya tentang ini. Kita punya sakrarium enggak? Meskipun mangkoknya belum ada, tutupnya bisa dibuka. Sudah Pak, hanya mangkoknya belum ada, tapi lubangnya kecil, kalau mau memasukkan masih bisa. Gitu ya. Sumur suci kita 2, yang di dalam sakristi itu untuk roti dan anggur, yang di luar, yang di dekat ruang prodiakon itu untuk benda-benda suci. Maka kalau Anda sudah punya patung-patung yang sudah rusak-rusak, pecah-pecah, rosario yang rusak, daripada Anda buang dan itu menjadi batu sandungan bagi orang Katolik. Wah ini kok Marianya di pembuangan sampah. Wah jangan-jangan ada orang yang merusak tempat ibadah lagi ya. Karena kadang-kala nanti jadi salah paham loh. Maka kalau Anda punya patung rusak, kitab sucinya sudah dedel-duel, tolong ya kalau kitab suci bisa dirajang lagi ya. Tapi kalau patung dari fiber, haluskan dulu, remuklah dulu, nanti tanamlah di sakrarium di luar. Rosario juga tolong jangan dibuang utuh, remuk dulu manik-maniknya. Kawatnya boleh Anda timbangkan, lumayan 1 gram 2 gram. Salibnya kalau putul Anda hancurkan lah, jangan hanya ditumpuk di sini, jangan. Yang jadi debu, tapi kalau besi hancurkan saja, Anda timbanglah supaya bisa nanti mengurangi perusakan alam. Kalau mau jadi besi beton kan masih bisa. Kalau mau ada yang bikin ini. Itu ya rosario. Maka tidak usah patung ditempel-tempel, malah nggak hormat. Mariaku aku tukune neng Roma, gundule ucul, lalu dilakban. Malah enggak. Anda itu enggak lah. Enggak. Tapi termasuk gitu loh. Nah, ya memang, tapi kan waktu gempa loh, itu jatuh. Sekarang tak ada apa? Iya. Diusel Masih Romo.